tahun 2000. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu sistem sensori pada manusia. Nah, jadi apa sih itu sistem sensori? Nah, jadi sistem sensori adalah sistem pengantaran rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat atau otak. Manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya jika ia tidak tahu akan adanya bahaya yang mengancam atau akan menimpa dirinya. Nah, dengan adanya bahaya yang dapat diketahui dengan jalan melihat, mendengar, mencium, dan juga merasakan nyeri, raba, panas, dingin, dan juga lain-lainnya. Terdapat beberapa organ sistem sensori. Yang pertama itu adalah penglihatan atau mata. Jadi, mata terletak di dalam salah satu orbit di tengkorak. Nah, orbital bertulang ini mengelilingi bola mata, melindunginya dan juga menyangkarkan jaringan lunak mata. Kelopak mata dan bulu mata ini membantu melindungi mata dari lecet dan juga menghalangi partikel-partikel yang mungkin akan masuk ke dalam mata. Konjungtiva juga memanjang di atas area putih mata yang menghubungkan antara kelopak mata dan juga bola mata. Kemudian ada air mata yang dihasilkan oleh kelenjar lakrimal yang terletak di bawah tepi lateral hidung. Nah, air mata yang dihasilkan oleh kelenjar ini mengalir melalui saluran lakrimal ke sudut media mata, di mana air mata ini akan mengalir di atas konjungtiva yang berfungsi untuk membersihkan partikel asing yang akan masuk. Kemudian ini adalah saya akan menjelaskan anatomi dari mata. Yang pertama ada retina. Retina adalah lapisan dari mata yang terletak di bagian dalam mata. Nah, retina ini memiliki sel-sel fotoreseptor sehingga tempat terjadinya bayangan. Nah, dan juga berfungsi untuk membantu kita bisa melihat pada saat malam hari. Yang kedua itu adalah bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang sangat peka terhadap cahaya, sehingga agar bayangan tersebut jelas, maka terbentuknya bayangan itu harus di bintik kuning ini. Ada koroid. Koroid ini terletak di antara sklera dan juga retina. Nah, koroid ini berfungsi untuk memberikan nutrisi pada retina, bintik kuning, dan juga saraf optik. Membantu mengendalikan cahaya, menyerap cahaya, dan juga mengendalikan pantulan cahaya yang masuk ke dalam mata yang dapat merusak penglihatan. Kemudian ada saraf optik. Saraf optik ini adalah penghubung antara makula dan otak, sehingga sinyal-sinyal bayangan dari makula ini akan tersampaikan ke otak. Kemudian ada titik buta. Titik buta ini adalah bagian dari retina yang tidak memiliki fotoreseptor, sehingga tidak peka terhadap cahaya. Nah, ketika bayangan ini jatuh ke titik buta ini, maka bayangan tersebut tidak akan terlihat atau mata itu tidak bisa melihat. Kemudian ada sklera, yaitu lapisan putih pada mata yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga bentuk bola mata dan juga membantu memberikan dukungan struktural bagi jaringan mata lainnya. Kemudian ada konjungtiva. Konjungtiva ini adalah bagian lapisan yang tipis dan bening yang berfungsi untuk melindungi mata dari infeksi dan juga benda-benda asing yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada kornea. Kornea adalah lapisan bening yang terdapat di bagian depan mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, sekitar 70% pembiasan cahaya ini terjadi pada kornea ini. Kemudian ada yang namanya pupil. Ini adalah pupil, yaitu lubang hitam yang terletak di antara iris. Ini memungkinkan cahaya untuk masuk ke dalam mata. Jika pupil ini terkena cahaya yang redup, maka pupil akan membesar atau mydriasis. Dan jika pupil terkena cahaya yang terang, maka pupil akan mengecil atau miosis. Dan lensa ini berbentuk cembung dan juga elastis yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya pada retina melalui proses akomodasi. Ketika kita melihat objek yang jauh, maka lensa ini akan lebih pipih, dan ketika kita melihat objek yang dekat, maka lensa ini akan lebih cembung. Kemudian ada iris. Iris ini adalah bagian berwarna pada mata yang berfungsi untuk mengontrol ukuran pada pupil yang membuka dan menutup
tergantung cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada vitreous humor, yaitu cairan bening yang seperti gel yang terletak di antara lensa dan juga retina yang berfungsi untuk membentuk mata agar tetap dan juga mengatur retina agar tetap di tempatnya dan tidak berpindah-pindah. Aqueous humor ini adalah bagian dari cairan yang terletak di belakang kornea yang berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata dan juga memberikan nutrisi pada sel seperti kornea, iris, dan juga pupil. Otot mata ini berfungsi untuk mengkoordinasikan mata untuk dapat bergerak seperti melihat ke arah atas, samping, maupun bawah. Kemudian yang kedua itu adalah sistem pendengaran atau telinga. Nah, sistem pendengaran ini adalah transduksi gelombang suara menjadi sinyal saraf yang bergantung pada struktur telinga. Kemudian yang pertama itu adalah struktur telinga luar yang terlihat sering disebut dengan daun telinga. Daun telinga ini berbentuk kurva, berbentuk huruf C. Dari gelombang suara akan langsung auricle menuju ke saluran telinga yang masuk ke tengkorak melalui meatus auditorius eksternal tulang temporal. Nah, sepanjang saluran telinga adalah kelenjar ceruminous yang berkontribusi pada produksi serumen atau kotoran telinga. Nah, karena serumen itu lengket, maka ia dapat membantu untuk mencegah partikel kecil yang menemukan jalan ke membran timpani. Serumen ini dapat membantu untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan juga dapat membasahi kanal pendengaran dan juga membran timpani. Kemudian yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri dari ruang yang direntan oleh 3 tulang kecil atau ossicles yang memperkuat pergerakan membran timpani. Tulang kecil ini adalah malleus, incus, dan stapes. Malleus, incus, dan stapes. Nah, malleus ini melekat pada membran timpani dan juga berartikulasi dengan incus dan juga stapes. Kemudian dilekatkan ke telinga bagian dalam di mana gelombang suara akan ditranduksi menjadi sinyal saraf. Nah, telinga tengah ini juga terhubung langsung ke faring melalui tabung pendengaran atau tabung eustachius yang dapat membantu menyeimbangkan tekanan udara yang melintas melalui membran timpani. Kemudian ada telinga bagian dalam. Yang pertama itu adalah koklea. Nah, koklea ini adalah bagian berbentuk spiral yang bertanggung jawab untuk mengubah getaran suara menjadi impuls listrik yang bisa dapat dipahami oleh otak. Nah, koklea ini mengandung cairan dan juga sel-sel rambut yang sangat sensitif terhadap getaran suara. Nah, ketika getaran mencapai koklea, maka cairan di dalamnya akan bergerak dan merangsang sel-sel rambut yang kemudian akan mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf pendengaran. Kemudian ada saluran setengah lingkaran atau kanalis semicircular. Saluran ini berbentuk 3 tabung melingkar yang berorientasi dalam 3 arah, yaitu depan, belakang, dan juga samping. Yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan kepala di setiap arah. Nah, setiap saluran ini berisi cairan dan juga memiliki sel-sel rambut yang akan merespon gerakan kepala. Nah, ketika kepala bergerak, maka cairan ini akan bergerak dan menstimulasi sel-sel rambut yang akan mengirimkan sinyal ke otak untuk mengontrol keseimbangan tubuh. Kemudian ada sistem vestibular nerve, yaitu bagian dari telinga dalam yang mengatur keseimbangan tubuh dan juga orientasi kepala. Bagian ini mencakup vestibulum dan saluran tengah lingkaran yang bekerja sama untuk mendeteksi posisi dan juga gerakan kepala. Nah, sistem vestibular ini menggunakan sel-sel sensorik yang peka terhadap perubahan gerakan dan juga posisi. Nah, ketika kita bergerak atau mengubah posisi kepala, maka sistem vestibular ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk membantu menjaga keseimbangan dan juga orientasi tubuh dan ruang. Kemudian ada facial nerve atau saraf wajah.
Nervus facial ini adalah saraf kranial ketujuh yang mengendalikan ekspresi wajah, gerakan otot-otot wajah, dan juga memberikan sensasi pada lidah bagian depan. Nah, meskipun saraf ini tidak secara langsung terlibat dalam fungsi pendengaran atau keseimbangan, ia ini terletak berdekatan dengan vestibular nerve dan juga auditory nerve. Saraf wajah ini juga terhubung dengan beberapa kelenjar air liur dan juga kelenjar air mata, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengeluarkan air mata dan juga air liur. Kemudian ada auditory nerve. Auditory nerve ini biasa juga dikenal dengan saraf kranial ke-8 yang berfungsi untuk membawa informasi suara dari koklea ke otak. Nah, di dalam koklea ini getaran suara akan diubah menjadi sinyal listrik oleh sel-sel rambut. Dan sinyal ini kemudian akan diteruskan melalui saraf pendengaran ke otak, sehingga kita bisa dapat mengenali suara yang kita dengar. Nah, selain pendengaran, saraf ini juga terhubung dengan sistem vestibular yang dapat mengatur keseimbangan tubuh. Nah, yang ketiga itu adalah lidah, yaitu indera pengecap. Nah, rasa yang dikenali manusia seperti rasa manis, asam, pahit, dan juga asin, ini mendeteksi rasa atau gustation itu cukup mirip dengan mendeteksi bau atau penciuman. Hal ini karena rasa dan bau ini bergantung pada reseptor kimia yang dirangsang oleh molekul tertentu. Organ utama pada indera perasa ini adalah kuncup rasa. Sel pengecap adalah sekelompok reseptor gustatory atau sel perasa yang terletak di lidah yang disebut dengan papillae papilla. Nah, ada beberapa papillae yang beda secara struktural. Yang pertama ada filiform papillae di lidah yang bersifat taktil, yaitu memberikan gesekan yang dapat membantu lidah menggerakkan zat dan juga tidak mengandung sel perasa. Kemudian yang kedua itu adalah fungiform papillae yang berada di 2/3 anterior lidah, yang masing-masingnya itu berisi 1 hingga 8 indera perasa dan reseptor untuk suhu dan juga tekanan. Kemudian yang ketiga yaitu circumvallate papillae yang mengandung 100 indera perasa dan juga membentuk 5 di dekat batas posterior lidah. Kemudian saraf yang berperan dalam lidah atau indera pengecap yaitu saraf facialis yang berperan dalam ekspresi wajah dan juga rasa di lidah, dan juga saraf hypoglosus yang berperan dalam gerakan lidah. Nah, yang keempat itu adalah indera penciuman atau hidung. Nah, manusia mampu mendeteksi bau dengan menggunakan reseptor yang ada di dalam hidung. Sel-sel sensori penerima rangsangan gas atau kemoreseptor ini terdapat pada lapisan epitelium yang terletak di sebelah dorsal rongga hidung dan juga terlindung oleh lendir atau mukus. Nah, bagian-bagian dari hidung yang pertama itu adalah lubang hidung. Lubang hidung ini berfungsi untuk keluar masuknya udara. Kemudian ada rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika kita bernafas. Kemudian ada selaput lendir atau silia yang yaitu tempat menempelnya kotoran dan juga sebagai indera pembau. Yang keempat ada serabut saraf yang berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada di dalam udara dan juga saat kita bernafas. Kemudian yang kelima itu adalah saraf pembau yang berfungsi untuk mengirimkan bau-bauan ini ke otak. Kemudian ada kulit atau indera peraba. Nah, indera ini memiliki ujung-ujung saraf sensori sebagai reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur seperti panas dan dingin, dan juga rasa sakit. Nah, sebagian reseptor ini terletak pada lapisan dermis dan juga terletak pada lapisan epidermis. Nah, ujung-ujung saraf tersebut ada yang terbungkus kapus atau disebut dengan corpuscula, dan ada yang tidak terbungkus atau disebut dengan ujung-ujung saraf bebas. Nah, ujung saraf yang tergolong corpuscula adalah corpuscula Meissner, yaitu reseptor
Untuk sentuhan terletak dekat dengan kulit. Kemudian ada corpuscula pacini atau reseptor tekanan, dan corpuscula rufini atau ujung saraf peraba. Nah, ujung saraf bebas antara lain yaitu reseptor untuk rasa sakit dan sentuhan, yang keduanya terletak di lapisan epidermis kulit, serta reseptor untuk sentuhan yang terletak di pangkal setiap rambut. Selain itu, ada pula lempeng Merkel yang merupakan ujung saraf perasa sentuhan dan juga tekanan ringan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kumantri Dita Sintia Devi dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi organ sensori. Ya, organ-organ sensori itu memiliki fungsinya sendiri, yaitu fungsi organ sensori yang pertama yaitu fungsi mata atau bisa disebut dengan indera penglihatan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa fungsi utama adalah untuk melihat. Tetapi jika dibahas lebih dalam, maka fungsi mata cukup banyak, yaitu yang dimana yang pertama itu selain untuk melihat, mata juga memusatkan perhatian pada suatu objek. Ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek yang sedang dilihatnya. Bagi sebagian, orang yang melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini dikarenakan mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatiannya pada objek yang lebih jauh atau yang lebih dekat. Lalu ada juga menyesuaikan cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu juga penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, atau malam. Dan juga fungsinya dapat digunakan juga sebagai media komunikasi atau eye contact. Mungkin kamu pernah mendengar hal tersebut. Eye contact bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Bagi sebagian orang akan mengetahui perilaku orang lain hanya dari kontak matanya saja. Salah satu perilaku yang dapat dilihat dengan kontak mata adalah berbohong. Yang kedua ada fungsi telinga atau indera pendengaran, ini mana fungsi telinga itu dibagi menjadi dua, yaitu mendengarkan bunyi dan keseimbangan tubuh. Ini mana fungsinya itu yang pertama mendengarkan bunyi itu berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi-bunyi. Adapun bunyi yang mampu didengar oleh manusia yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika manusia mendengarkan bunyi lebih dari 20.000, maka gendang telinga akan pecah. Lalu dan juga ada keseimbangan. Dan yang ketiga ada tempat untuk mempercantik diri. Telinga menjadi tempat perhiasan dengan ditindik. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita. Yang ketiga ada fungsi lidah atau indera pengecap, yang dimana fungsi lidah yang ada di manusia ada 3, yaitu sebagai perasa, membolak-balikan makanan, dan juga pembentukan huruf. Yang dimana sebagai perasa itu fungsi utama dari lidah adalah sebagai perasa. Coba deh bayangkan bagaimana jadinya jika manusia tidak punya lidah. Pastinya tidak akan tahu berbagai macam rasa yang ada. Itu lidah juga dapat merasakan 5 macam rasa, yaitu asin, pedas, manis, pahit, dan asam. Lalu juga membolak-balikan makanan. Itu tuh kayak ketika sedang mengunyah makanan, biasanya makanan tersebut akan dibolak-balikan. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. Lalu juga ada sebagai pembentukan huruf. Gimana sih tuh? Nah, jadi kayak ketika seseorang menyebutkan suatu huruf, pastinya membutuhkan bantuan lidah, ya kan? Jadi salah satu huruf yang sangat jelas membutuhkan lidah adalah huruf R. Lalu yang keempat adalah fungsi hidung atau indera penciuman, yang dimana hidung pada manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pernapasan, mencium bau, dan menyaring udara. Yang dimana itu sebagai alat pernapasan nih, seperti yang kita ketahui itu bahwa dalam sistem pernapasan pasti banget diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru. Dari paru-paru juga proses ini pemutaran oksigen akan terjadi.
Lalu juga ada mencium bau, yang dimana tuh tentunya semua sudah tahu kalau mencium bau, aroma, baik yang sedap atau tidak sedap pastinya melalui hidung, bukan? Maka dari itu dapat dikatakan juga kalau hidung adalah organ organ sensori yang berfungsi untuk mencium bebauan gitu. Dan hidung juga dapat mencium bebauan karena memiliki reseptor bau. Di mana letak reseptor ini berada pada bagian hidung atau lebih tepatnya di saraf olfactory. Dan juga ada sebagai menyaring udara, yang dimana udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan sangat kotor itu loh. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Dan selain itu juga pada bagian hidung juga terdapat selaput lendir yang fungsinya untuk melembabkan hidung. Dan yang kelima ada fungsi kulit atau indera peraba, yang dimana selain sebagai alat peraba, kulit juga mempunyai fungsi lain yang dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang dimana yaitu tempat yang dimana fungsinya itu sebagai tempat untuk mengeluarkan keringat, sebagai tempat keluarnya air keringat, yang dimana keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan menjadi turun. Lalu ada juga berfungsi sebagai tempat penimbun lemak, yang dimana lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis, yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Dan juga fungsi kulit juga ada sebagai pengatur suhu tubuh, yang dimana suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitu juga sebaliknya, ketika suhu tubuh kedinginan, maka kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Terus juga ada sebagai tempat bentuknya vitamin D, yang dimana sinar matahari akan menghasilkan ultraviolet A dan ultraviolet B, yang dimana kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Terus sinar ultraviolet A adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam, sedangkan sinar ultraviolet B adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam, sedangkan sinar ultraviolet B adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk pembentukan vitamin D. Dan juga sebagai pelindung, yang dimana bagian dalam kulit sebagai pelindung, bagian dalam misalnya itu kayak otot dan tulang di dalamnya. Oke. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyoman Yustia Devi dengan NIM akhir 041 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu proses akomodasi. Proses akomodasi merupakan kemampuan lensa mata untuk mencembung karena kontraksi musculus ciliaris. Terdapat 3 bagian mata yang berperan dalam proses akomodasi, yaitu musculus ciliaris, serabut zonula atau ligamentum suspensorium, dan lensa. Dengan adanya otot akomodasi atau otot lensa, maka kita bisa melihat objek. Di mana untuk melihat suatu objek maupun benda yang letaknya dekat, otot akomodasi akan menegang, sehingga lensa mata mencembung. Begitu pula dengan sebaliknya, di mana untuk melihat objek maupun benda yang letaknya jauh, maka otot akomodasi akan mengendur, sehingga lensa mata memipih. Kemampuan otot mata tersebut dikenal sebagai daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata merupakan kemampuan otot mata untuk mengubah bentuk lensa mata. Nah, mata manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana mata membantu kita untuk melihat dan mengolah informasi visual. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mata. Selain itu juga kita perlu untuk menggunakan mata dalam aktivitas visual dengan baik. Dan juga selalu ingat untuk memperhatikan jarak serta waktu ketika melakukan aktivitas visual. Karena mata yang terus berakomodasi cenderung terasa lelah akibat otot akomodasi yang terus menegang. Nah,
Berikut adalah proses penglihatan oleh manusia. Yang pertama nih, dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Lalu yang kedua, kemudian cahaya akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata, dan kornea akan menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata. Lalu selanjutnya yang ketiga, dari kornea akan diteruskan ke iris untuk mengatur pupil dalam menerima atau membatasi jumlah besar kecilnya cahaya yang masuk pada mata. Setelah itu, cahaya akan menuju ke lensa mata untuk diatur bayangannya menuju fovea atau titik fokus. Nah, pada penglihatan seseorang yang rabun jauh, cahaya bayangan benda jatuh di depan titik fokus atau fovea, maka harus dibantu dengan penggunaan lensa cekung agar bayangan benda dapat diterima langsung di titik fokus atau fovea. Begitu juga pada penglihatan seseorang yang rabun dekat, cahaya bayangan benda jatuh melewati titik fokus atau fovea, maka harus dibantu dengan penggunaan lensa cembung nih, agar cahaya tepat jatuh pada titik fokus atau fovea. Adapun yang kelima adalah selanjutnya nih, cahaya benda atau objek akan diteruskan oleh retina menuju ke saraf mata. Lalu oleh retina, rangsangan diubah menjadi sinyal-sinyal elektrik yang diteruskan pada bagian otak atau lateral geniculate nucleus. Dan yang terakhir, kemudian muncullah nih persepsi objek yang dilihat oleh mata. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samadiana Nandia Pratiwi dengan nama akhir 4033. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses mendengar. Proses mendengar adalah proses mengubah getaran suara dari lingkungan luar menjadi potensi aksi. Benda yang bergetar menghasilkan suara, kemudian getaran ini memberikan tekanan ke udara yang lebih dikenal sebagai gelombang suara. Telinga kalian memiliki kemampuan untuk membedakan karakteristik suara yang berbeda seperti nada dan kenyaringan yang mengacu pada frekuensi gelombang suara dan persepsi intensitas suara. Pengukuran frekuensi suara diukur dalam hertz atau Hz, siklus per detik. Telinga manusia dapat mendeteksi frekuensi dari 1000 sampai 4000 Hz, sementara itu telinga bayi dapat mendengar frekuensi dalam kisaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Di intensitas suara diukur dalam desibel atau dB. Kisaran pendengaran manusia pada skala desibel adalah dari 0 sampai 13 desibel atau dB. Di semua sifat yang disebut harus mengalami proses untuk masuk ke sistem pusat, adapun beberapa prosesnya yaitu yang pertama, yaitu gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui lorong sempit yang disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Yang kedua, adapun gendang telinga yang bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke 3 tulang kecil di telinga tengah. Adapun yang ketiga, yaitu tulang di telinga atau tulang di telinga tengah memperkuat atau meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea. Yang keempat yaitu setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar. Sel-sel rambut yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar mengendalikan gelombang suara. Sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat dengan tengah mendeteksi suara bernada rendah. Dan yang ada pun yang kelima, sel-sel yaitu rambut bergerak atau komponen seperti rambut yang sangat kecil yang dikenal dengan stereoxilia yang terdengar dengan atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lengkungan di atasnya. Ini menyebabkan stercolisia terbuka. Kemudian bahan kimia masuk ke dalam sel dan menciptakan sinyal listrik.
Yang keenam, adapun saraf pendengaran. Kemudian membawa sinyal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan kita pahami. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sangayu Putu Putri Indrayani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian fungsi penglihatan. Jenis-jenis pengujian fungsi penglihatan yang pertama ada tes otot mata atau eye muscle test. Nah, tes mata ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan otot mata yang bertugas mengendalikan pergerakan mata. Dokter akan meminta pasien untuk menggerakkan matanya mengikuti suatu objek bergerak yang ditentukan oleh dokter. Dengan cara ini, dokter dapat mengidentifikasi kekuatan otot mata ataupun kemampuan koordinasinya. Yang kedua ada tes ketajaman mata atau eye acuity test. Nah, pemeriksaan mata ini dapat dikatakan sebagai tes mata minus atau silinder. Pasalnya, pemeriksaan ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jelas penglihatan mata terhadap suatu objek. Umumnya, dokter akan meminta pasien untuk melihat ke arah silent cat, yaitu papan atau kertas berisi deretan huruf dan angka dalam pel bagian ukuran yang ditempelkan agak berjarak dari posisi pasien. Semakin ke bawah ukuran huruf dan angka tersebut akan semakin kecil. Selain itu, dokter juga memeriksa kemampuan melihat jarak dekat pada mata pasien. Caranya, pasien diberikan kertas atau kartu berisikan huruf dan angka. Lalu, kartu tersebut dapat diletakkan di posisi baca. Metode ini digunakan pada pasien yang mengalami rabun dekat. Nah, yang ketiga ada tes fraksi mata atau eye fraction test. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan jenis lensa apa yang sesuai dengan kondisi mata. Dokter akan memasangkan sejumlah jenis lensa sambil meminta pasien untuk memberitahukan lensa mana yang paling nyaman dan memberikan penglihatan jelas bagi mata. Sama seperti acuity test, pemeriksaan mata satu ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pasien mengalami rabun jauh, rabun dekat, atau masalah mata lainnya yang mempengaruhi ketajaman penglihatan. Dan yang keempat ada tes perimetri atau visual field test adalah jenis pemeriksaan mata yang ditunjukkan untuk menganalisis bidang pandangan mata, utamanya terhadap objek yang ada di sisi mata tanpa harus menggerakkan mata ke sisi tersebut. Perimetri ini lantas terbagi menjadi 3, yaitu konfrontasi yang merupakan tes di mana dokter akan meminta pasien untuk menutup salah satu mata dan pandangan lurus ke depan. Setelah itu pasien diminta untuk memberitahukan mana ia melihat objek bergerak tertangkap penglihatannya. Lalu ada tes Goldman atau Tengton, adalah tes di mana pasien akan dihadapkan pada layar yang berjarak tidak terlalu jauh. Kemudian dokter akan meminta pasien untuk fokus pada objek gambar yang berada di tengah layar. Setelah itu pasien diminta untuk memberitahukan ketika melihat objek yang tertangkap oleh penglihatan sampingnya. Dan yang terakhir ada perimetri otomatis. Adalah tes mata di mana pasien diharapkan pada layar terang, kemudian dokter akan menginstruksikan pasien untuk menekan tombol setiap kali melihat lampu berkedip. Dan yang kelima ada tonometri. Sementara itu, tonometri adalah pemeriksaan untuk mengidentifikasi tekanan cairan di dalam mata atau intraocular pressure. Pemeriksaan mata ini juga bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit glaukoma yang menyebabkan kerusakan saraf mata. Tonometri terdiri dari dua metode, di antara tonometri non-kontak adalah tes dengan menggunakan mesin yang berfungsi untuk menghembuskan udara guna mengukur tekanan yang dalam mata. Setelah itu, tonometri amplasi adalah tes yang bertujuan untuk mengukur tekanan bola mata agar dapat memperbaiki salah satu bagian korea mata. Nah, pemeriksaan ini mengharuskan anestesi alias bius lokal karena akan ada kontak langsung dengan korea mata. Nah, yang keenam ada retinoskopi. Seperti namanya, metode ini bertujuan untuk memeriksa kondisi retina dan sejumlah komponen mata lainnya yang terletak di bagian belakang organ tersebut. Sebelum melakukan tes, dokter akan memeriksa cairan tetes
yang berfungsi untuk mencegah pupil mengecil saat dokter menyinari mata dengan lampu. Setelah itu, barulah pemeriksaan dapat dilakukan. Dan yang ketujuh, yang terakhir ada tes buta warna atau color vision test. Buta warna adalah gangguan penglihatan mata yang gejalanya berupa sulit mata untuk mengidentifikasi warna-warna tertentu. Buta warna sendiri terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu buta warna total, buta warna sebagian parsial. Tes buta warna terdiri dari beberapa metode tergantung dari kondisi buta warna yang dialami oleh pasien. Perkenalkan, nama saya Niko Mahwisli Suryani dengan NIM akhir 4024. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai pengujian pendengaran. Nah, ada banyak cara untuk kita mengecek apakah pendengaran kita baik atau tidak. Nah, berikut adalah beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah pendengaran kita masih berfungsi dengan baik. Yang pertama itu ada tes bisik. Nah, dalam tes bisik, dokter akan meminta pasien untuk menutup lubang telinga yang tidak diperiksa dengan jari. Setelah itu, dokter akan membisikkan kombinasi huruf dan angka. Kemudian, meminta pasien untuk mengulangi apa yang dibisikkan. Nah, saat berbisik pada pasien, dokter akan berada kurang dari 1 meter di belakang pasien untuk mencegah pasien membaca gerak bibir. Setelah tes pada satu telinga selesai, nah, pemeriksaan akan diulangi pada telinga yang lain. Nah, pada pasien yang dianggap lulus tes bisik ini jika mampu mengulangi 50% kata yang diucapkan oleh dokter. Lalu ada tes garpu tala. Dalam tes ini, dokter menggunakan garpu tala dengan frekuensi 256 sampai 512 Hz untuk mengetahui respon pasien terhadap suara dan getaran di dekat kedua telinganya. Nah, pemeriksaan garpu tala ini dilakukan pada tes Weber dan juga tes Rhine. Nah, kemudian pada tes Weber sendiri, dokter akan menggetarkan garpu tala lalu meletakkannya di bagian tengah dahi pasien. Setelah itu, pasien akan diminta untuk menjelaskan apakah suara tadi terdengar jelas pada kedua telinga atau hanya pada salah satu telinga. Sementara pada tes Rhine, dokter akan menggetarkan garpu tala dan memposisikannya di samping telinga pasien. Tak lama kemudian, dokter akan menempelkan garpu tala di belakang telinga pasien. Setelah itu, pasien akan diminta untuk memberitahu suara mana yang lebih terdengar jelas. Pasien juga akan diminta untuk memberi tanda jika tidak mendengar suara apapun. Kemudian yang ketiga ada tes audiometri tutur. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa keras suara yang harus diperdengarkan sampai pasien bisa mendengarkannya. Tes ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pasien dapat memahami dan membedakan berbagai kata yang diucapkan oleh dokter. Lalu, yang keempat ada tes audiometri nada murni. Dalam tes audiometri ini, dokter akan menggunakan audiometer, yaitu alat yang menghasilkan nada murni. Alat ini diperdengarkan kepada pasien melalui handphone dan nada-nada yang frekuensi dan intensitas suaranya bervariasi, mulai dari 250 Hz hingga 8000 Hz. Tes ini dimulai dengan intensitas suara yang masih terdengar, lalu dikurangi secara bertahap sampai tidak didengar lagi oleh pasien. Selanjutnya, intensitas suaranya akan ditingkatkan kembali sampai pasien bisa mendengarkannya. Baik, itu dia pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kelima, brainstem evoked response audiometry. Dalam tes BERA, dokter akan menempelkan elektroda pada ubun-ubun, dahi, dan daun telinga pasien. Setelah itu, dokter akan mendengarkan suara klik atau nada tertentu melalui earphone dan mesin akan merekam respon otak pasien terhadap suara tersebut. Hasil tes yang normal akan menunjukkan peningkatan aktivitas otak setiap kali suara diperdengarkan. Jika hasil tes tidak menunjukkan peningkatan aktivitas otak, kemungkinan pasien mengalami tuli. Hasil tes tidak normal bisa juga berarti ada gangguan pada otak atau sistem saraf pasien. Yang keenam ada autoacoustic emissions.
digunakan untuk memeriksa gangguan di telinga bagian dalam, khususnya bagian rumah siput atau koklea. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan pada bayi yang baru lahir, tetapi bisa juga diterapkan pada orang dewasa. Dalam tes OAE, alat kecil yang dilengkapi airport dan mikroskop diletakkan di liang telinga pasien. Setelah itu, dokter akan menghantarkan suara ke telinga pasien melalui earphone. Sedangkan mikrofon berfungsi untuk mendeteksi respon dari koklea. Respon yang dihasilkan koklea akan ditampilkan di layar monitor sehingga pasien tidak perlu memberi tanda apapun jika mendengar suara. Dokter akan menilai suara apa yang menghasilkan respon dan bagaimana kekuatan responnya. Melalui tes OAE, dokter bisa menentukan jenis gangguan pendengaran yang dialami pasien. OAE juga dapat mendeteksi penyumbatan di bagian luar dan tengah telinga. Lalu yang ketujuh ada acoustic reflex measures atau ARM, bertujuan untuk mengetahui respon telinga terhadap suara yang nyaring. Pada pendengaran suara nyaring, dalam tes ARM, lubang telinga pasien akan dipasang karet kecil yang terhubung ke mesin perekam. Setelah itu, suara yang keras akan didengarkan melalui karet tadi dan mesin akan merespon dari telinga pasien. Jika pendengaran pasien buruk, butuh suara yang keras untuk memicu respon telinga. Pada kondisi yang parah, telinga tidak memberi respon sama sekali. Lalu yang ke-8 ada timpanometri. Sebelum melalui tes, dokter akan memeriksa liang telinga pasien untuk memastikan tidak ada kotoran atau benda lain yang menyumbat. Setelah liang telinga dipastikan bersih, dokter akan memastikan alat kecil seperti earphone di masing-masing telinga pasien. Bila sudah terpasang alat di masing-masing telinga pasien, akan mengembuskan udara dalam tekanan yang bervariasi untuk membuat gendang telinga bergerak. Gerakan gendang telinga tersebut kemudian akan ditampilkan dalam grafik pada perangkat khusus yang disebut timpanogram. Grafik pada timpanogram akan menunjukkan apakah gendang telinga pasien bergerak normal, terlalu kaku, atau terlalu banyak. Melalui timpanogram, dokter bisa mengetahui apakah ada robekan pada gendang telinga pasien atau cairan pada telinga tengah. Selain tes berlangsung, pasien tidak boleh untuk berbicara, bergerak, atau melakukan gerakan menelan karena akan memengaruhi hasil tes. Pendengaran pasien dinilai sehat jika bagian tengah telinga tidak ditemukan cairan dan memiliki tekanan udara berkisar antara 50 hingga 150 decapascal, serta jika pergerakan gendang telinga masih normal. Sementara itu, hasil abnormal dapat menunjukkan adanya yang A, cairan atau tumor di bagian tengah telinga, yang B, kotoran yang menutupi gendang telinga, yang C, lubang atau luka pada gendang telinga. Timpanometri hanya dilakukan untuk memeriksa bagian tengah telinga. Dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani tes lain jika hasil pemeriksaan timpanometri dinilai abnormal.